Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, saya Noni Hasanah, izin mewawancarai Bapak tentang kelas 5 di sekolah ini. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi wali kelas di sekolah ini? Yang mendorong saya menjadi wali kelas di sekolah SDN Pantariang ini ada beberapa faktor. Saya bercerita dulu ya. Awalnya itu saya kurang lebih sekitaran 5 tahun itu saya mengajar di kelas 3 ya. Jadi di kelas bawah. Di kelas bawah itu dari segi siswanya itu kan menjadi masih dalam tahapannya masih dalam kanak-kanak ya. Tapi kalau ketika saya melihat siswa-siswi di kelas 5 itu sudah mulai berkembang. Nah, disitulah dari segi kenakalan, dari segi penggunaan mensos dan sebagainya. Nah, saya melihat siswa itu agak mulai menyimpang. Nah, dari situlah saya termotivasi pengen menjadi wali kelas 5. Yang tadinya siswanya kurang aktif, yang tadinya siswanya itu salah menggunakan mensos dan sebagainya dan terpengaruh terhadap lingkungan. Maka ketika saya sudah memasuki di kelas 5 itu sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Yang tadinya kurang aktif untuk pembelajarannya, alhamdulillah sudah mulai aktif. Dan kemudian dari segi pergaulannya itu sudah mulai yang tidak baik, alhamdulillah sekarang itu sudah baik. Dari segi penggunaan mensos yang tadinya ada negatifnya, alhamdulillah sekarang itu sudah positif menjadi yang lebih baik. Itu yang termotivasi untuk menjadi wali kelas di kelas 5 ini. Terima kasih, Neng. Selanjutnya, bagaimana pendapatan Bapak dalam membangun hubungan baik dengan siswa dan orang tua? Menjalin hubungan baik dengan siswa dan orang tua. Yang pertama dengan siswa dulu. Dengan siswa itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita itu harus ada pendekatan dengan siswa ya. Di antaranya yang pertama adalah kita itu harus sering menyapa kepada siswa ya. Terus yang kedua itu dari segi pendekatan secara pembelajaran, kita arahkan, kita harus dekat dengan siswa ya. Terus yang ketiganya, kita itu tidak boleh abai terhadap pada siswa ya. Jadi kita itu harus melihat situasi dan kondisi siswa ya, untuk bisa diarahkan sehingga siswa itu tidak segan, tidak malu, tidak apa terhadap wali kelas. Tentunya kita itu harus dekat kepada siswa ya. Kemudian dari pendekatan kepada orang tua, yang pertama saya itu ketika ada siswa yang di kelasnya pembelajarannya kurang, maka saya akan melakukan home visit ya, kunjungan kepada rumah orang tua siswa ya. Yang pertama memberitahu hasil pembelajaran siswa di sekolah, dan kemudian yang lebih instannya kita itu menjaga komunikasi dengan baik itu dengan sesama guru maupun dengan orang tua siswa. Itu ya. Itu, Neng ya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola kelas dengan siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam? Ya, kita itu harus saya melakukan mengelola kelas. Yang pertama dari penataan ruangan kelas, yang kedua adalah pengondisian kelas, yang ketiga melihat situasi dan kondisi kelas ya. Kalau untuk masalah kebutuhan belajar, tentunya ini juga perlu kita tingkatkan ya. Yang tadinya siswanya kan rata-rata zaman sekarang itu saya arahkan lebih fokus kepada membaca ya, literasinya membaca. Kita dorong agar semua siswa harus bisa membaca, menulis dan menghitung ya. Itu dari segi kebutuhan belajarnya. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat, sudah tidak ada yang tidak semuanya sudah bisa membaca, menulis dan menghitung. Itu nih. Baiklah, selanjutnya bagaimana Bapak mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran? Untuk mengevaluasi,
kita mengevaluasi siswa itu dari hasil belajar siswa ya. Dari hasil belajar siswa di sini ketika ada yang di bawah rata-rata, maka saya itu mengadakan remedial kepada siswa ya. Kita itu diarahkan, kemudian kalau misalkan dari hasil belajarnya itu kurang memuaskan, maka diadakan remedial ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Gitu. Oke, baiklah. Apa strategi yang Bapak gunakan dalam manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan belajar